Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa khaliluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Usini wa iyyakum bitaqwallahi faqad faza man ittaqa. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa astaqul qailin a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pemirsa sekalian, marilah di sesi pertama ini kita membahas dulu pengantar dari materi kita pada malam ini tentang kewajiban kita sebagai orang beriman, sebagai orang yang alhamdulillah telah anugerahkan nikmat yang terbesar kepada kita semua, menjadi orang yang beriman, mengimani Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengikuti Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mengimani Al-Quran. Pemirsa sekalian, ada 5 kewajiban. Tentang batasan ini sebetulnya tidak ada secara eksplisit. Ada yang mengatakan 3, ada yang mengatakan 4, ada yang mengatakan 5, mungkin ada yang mengatakan lebih dari 5. Tapi ada beberapa kewajiban yang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan dan titahkan, taklifkan kepada kita semua terkait dengan wahyu risalah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasulnya terakhir, Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya membahasnya ini dalam 5 kewajiban orang beriman, orang muslim terhadap Al-Quran. 1, yakni kita membaca dan tentu saja kita menghafal Al-Quran. Yang kedua, nanti kita mempelajari Al-Quran. Yang ketiga, memahami dan mentadabburi Al-Quran. Yang keempat, mengamalkan Al-Quran. Dan kemudian yang terakhir, mengajarkan dan mendakwahkan Al-Quran. Kita bahas dulu pertama, kewajiban kita kepada Al-Quran, yakni adalah membaca. Kenapa kita harus membaca Al-Quran? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran ini, surat yang pertama itu surat Al-Alaq. Itu bunyinya kita memang disuruh membaca. Yang pertama disuruh membaca itu adalah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah Rasul tentu saja adalah umatnya, seterusnya umatnya, dan kita ini adalah umat, insya Allah umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Surat yang pertama yang sudah kita tahu yang datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu surat Al-Alaq 1 sampai nomor 5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Allah mengatakan, bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Rasul ketika datang ayat ini di gua yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertahanus di sana, dan gua itu cukup tinggi ya, dari kota Mekah, dicapai dengan sebetulnya dengan sangat susah payah sebetulnya. Mereka yang sudah datang ke kota Mekah bisa datang hari ini di gua Hira itu. Rasul disuruh dikatakan oleh malaikat Jibril yang datang kepada beliau, Iqra. Nabi mengatakan ma ana biqari sampai 3 kali. Kemudian Nabi didekat, kemudian dibacakan oleh malaikat Jibril ayat surat Al-Alaq ayat 1 sampai nomor 5 ini. Ya. Bacalah, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Allah yang telah menciptakan manusia dari alaq, dari nutfah, dari sperma yang menempel di rahim. Ya.
Iqra wa rabbukal akram, bacalah dan Tuhanmu lah yang lebih mulia, yang zat yang maha mulia. Alladzi 'allama bil qalam, yang mengajarkan manusia dengan perantaraan al-qalam, dengan pena ya. 'Allamal insana ma lam ya'lam, yang mengajari manusia apa yang dia belum ketahui. Ayat ini turun kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Perhatikanlah pemirsa sekalian bahwa kita disuruh oleh Allah di ayat yang pertama, di surat yang datang pada Rasul sallallahu alaihi wasallam pertama kali ini adalah surat Al-Alaq, surat tentang membaca. Karena itu maka sudah selayaknya orang yang beriman itu dalam hidupnya selalu tidak lepas dari membaca Al-Quran, melakukan pembacaan kepada Al-Quran. Secara letterlek, secara lafziah, maknanya adalah kita membaca Al-Quran. Dari surat mulai Al-Fatihah kita baca, Al-Baqarah kita baca, sampai seterusnya, Al-Imran sampai dengan khatam kita, juz 1, juz 2, sampai juz 30, sampai surat An-Nas. Demikianlah kita membaca Al-Quran. Rasul perintahkan, ya, kalau bisa ada riwayat yang luar biasa, sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disuruh Nabi untuk membaca Al-Quran. Ya. Ada riwayat yang bisa pemirsa sekalian baca di beberapa riwayat bagaimana para sahabat Nabi begitu antusiasnya membaca Al-Quran itu.